Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Firdaus. Nama saya Diana Ayu Putri, ya biasanya dipanggil Diana. Saya tinggal di Kabupaten Bogor. Saya seorang perawat tenaga kesehatan yang menangani pasien-pasien COVID. Saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Bogor. Saya tinggal di salah satu desa di Kabupaten Bogor, dan pekerjaan saya sehari-hari adalah sebagai perawat dari rumah sakit swasta di Kabupaten Bogor. Awal saya terpapar virus COVID-19, yang saya rasakan, saya mengalami demam selama 3 hari. Kemudian saya ke IGD untuk memeriksakan diri saya. Saya dicek darah dan rapid test. Setelah dilakukan pemeriksaan, hasil darah keluar, dan hasilnya ternyata adalah demam tipoid awal yang saya rasakan. Kemudian untuk hasil rapid test saya dinyatakan negatif untuk IgG dan IgM-nya. Beberapa hari kemudian saya masih mengalami demam dan tidak turun-turun. Kemudian saya pernah dengar berita-berita di TV, gejala COVID yaitu mengalami gangguan penciuman, dan saya mencoba mencium aroma dari minyak kayu putih, dan itu tidak bisa saya rasakan sama sekali. Hanya saja yang saya rasakan cuman rasa dingin saja di minyak kayu putih tersebut. Kemudian saya kontrol lagi ke spesialis penyakit dalam. Dari dokternya menyarankan untuk saya dilakukan swab. Setelah saya dilakukan swab pagi hari dan malam harinya hasil keluar dan saya dinyatakan positif COVID-19. Setelah dinyatakan positif COVID-19, besok harinya saya mengalami gejala yang tidak sesuai dengan COVID-19, yaitu saya mengalami pada bagian kulit seperti gatal-gatal dan banyak bintik-bintik merah pada tubuh saya. Dan itu gejalanya sangat di luar dari COVID yang sering diberitakan di TV, seperti batuk, pilek, sesak nafas. Saya hanya mengalami demam dan ada gejala pada bagian kulit. Jadi awal mulanya itu pertama suami saya, ya dia itu ada demam selama satu minggu, dan sudah dilakukan pemeriksaan darah, sudah berobat, dan diagnosa awal itu cuman demam tipoid. Dan setelah 1 minggu dari suami saya sakit, tiba-tiba saya terserang demam, dan demamnya cuman 2 hari. Dan itu udah panik banget. Kita langsung berdua pergi ke instalasi gawat darurat untuk melakukan pemeriksaan. Pada saat awal pemeriksaan, kita diperiksa darah, diperiksa ronsen, sama rapid test, dan semua hasilnya itu bagus. Bahkan rapid test kita itu non-reaktif semua. Tapi setelah pemeriksaan itu kita konsul ke poliklinik, ke dokter spesialis penyakit dalam. Pada saat itu kita cuma didiagnosa ISPA aja sama febris. Nah, setelah pagi kita dari poliklinik, sudah dijelaskan dengan dokter spesialis penyakit dalam, tiba-tiba saya pas sorenya itu hilang penciuman. Nah, di situ udah panik banget, ya. Terus kita koordinasi dengan pihak rumah sakit tempat saya bekerja, dan mereka menyarankan untuk dilakukan swab. Nah, setelah 2 hari saat itu dilakukan swab. Pagi kita swab dan hasilnya malam keluar, ternyata kita positif. Dari situlah ternyata memang nggak semua penderita COVID itu gejalanya harus batuk, pilek, ataupun demam. Terkadang ada juga yang cuman gejala-gejala ringan. Awal pasti sangat sedih. Kenapa sedih? Ya karena harus terpisah dengan keluarga, anak, dan istri. Dan pastinya saya diisolasi selama beberapa hari di rumah sakit. Jujur, namanya diisolasi di rumah sakit sendiri, nggak ada orang lain, pasti rasanya bete
terus bingung apa yang harus dilakukan sendirian di rumah sakit. Walaupun ada tenaga medis yang pasti mereka juga menghibur ya, sebagai teman lah di rumah sakit. Motivasi saya untuk teman-teman, jangan pernah takut dengan COVID-19. Takut boleh, asal jangan ketakutan. Karena kalau kita sudah terpapar COVID-19, imun pasti bakal turun. Kalau kita semakin ketakutan dan semakin stres, tingkat stres semakin tinggi, pasti untuk penyembuhan COVID pasti bakal semakin lama. Selama saya di perawatan, saya harus rileks, tenang, tidak boleh memikirkan hal yang lain-lain, hal yang negatif. Alhamdulillah, setelah beberapa hari perawatan di rumah sakit, saya sudah tidak ada mengalami demam, terus tidak ada lagi mengalami rasa gatal-gatal pada kulit. Setelah dilakukan pemeriksaan ulang dari rumah sakit, dan alhamdulillah saya dinyatakan sembuh dari COVID-19. Tetap semangat, banyak berdoa, dan jangan lupa untuk pola hidup sehat ya, pola hidup sehat. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak. Jangan lupa berdoa. Kalaupun untuk pasien yang sudah terkena COVID-19, saya sarankan tetap semangat berdoa. Karena semangat itu motivasi kita untuk sembuh ya. Ingat keluarga, insya Allah kalau kita semangat, kita berobat, dan kita akan cepat sehat. Kita bisa.